Kita buka Ustaz. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan bahasan kita dengan topik Sirah Nabawiyah berdasarkan kitab Khulasah Nurul Yakin. Dan tentunya telah bersama kita semua Ustaz Fadil Al-Maki. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pecinta sinyal Islam Indonesia sekalian, sebelumnya kita telah masuk ke bahasan turunnya wahyu ya Ustaz ya. Turunnya wahyu dan juga kondisi Arab sebelum Islam. Dan sekarang kita akan masuk ke topik dakwah secara sembunyi-sembunyi Ustaz. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu Nabi SAW telah diangkat menjadi wahyu. Dan ada masa putusnya wahyu. وبعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما واسعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما شاء الله فعلي. Setelah menerima wahyu, maka Nabi pun dibesarkan hati beliau oleh istri beliau yang tercinta, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Naam, beginilah seorang istri yang membesarkan hati suaminya ketika ada masalah dan kesusahan. Mau bagaimana goncangnya kesusahan kita dalam rumah tangga, kalau ada ratu bidadari yang solehah, kelar perkara. Masya Allah. Bukankah tidak ada amanah yang paling berat selain dakwah? Ya kan, Nabi menerima amanah yang paling berat, dakwah. Salah satu rahasia keberhasilan beliau dalam dakwah selain tentunya juga pertolongan Allah dan yang lainnya, ada seorang perempuan yang sangat-sangat hebat di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seorang perempuan menjadi perempuan yang cerdas, sabar, kemudian dalam tambahan yang lain berani, cerdas, sabar dan berani. Berani di sini bukan berarti beraninya laki-laki, bukan. Berani dalam bab yang baik tentunya. Dalam bab yang butuh pembahasan khusus. Dijelaskan dalam kitab ibunda para ulama. Cerdas, sabar dan berani. Berani di sini dia tahu bagaimana mengambil keputusan. Itu maksudnya mana yang baik untuk anak istri, anak suaminya. Maka rumah tangga kita aman insyaallah. Ada perempuan jadi istri cerdas tapi nggak sabar. Dia tahu cara mendidik anak begini. Namun ketika anaknya nggak berubah-berubah, nggak sabar, marah-marah dia, anak saya gini-gini ya, nggak benar juga. Cerdas butuh kesabaran. Ada masa mungkin anaknya pintar, ada masa anaknya bisa hafal Quran. Cerdas, nggak sabar. Pinginnya suami itu tolong dong mas ngertiin aku loh gitu. Nggak sabar, cerdas. Dia pintar memujuk suaminya, menyenangkan hati suaminya, tapi berlalu 2 tahun kok suami nggak berubah, gitu-gitu aja. Tapi ini bukan fikih rumah tangga kita bahas hari ini ya. Tapi di sini kita lihat bagaimana sifat-sifat baik itu terkumpul di Sayyidatuna Khadijah. Iya, Sayyidatuna Khadijah terkumpul semua sifat kebaikan pada diri beliau radhiyallahu anha. Naam. Setelah menerima wahyu yang pertama, kemudian Nabi pun dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Karena Waraqah bin Naufal ini termasuk orang yang beriman kepada kepada Alkitab pada saat itu. Dia memahami Alkitab, dia pelajari. Dan dibawalah ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini nggak nyembah berhala dia. Seingat saya ada 4 orang yang tidak menyembah berhala pada masa jahiliyah. Salah satunya Waraqah bin Naufal, masih keluarga dari Bunda Khadijah. Dijelaskan bahwa yang datang kepada Rasulullah bukanlah syaitan, bukanlah jin. Khawatir Nabi kan, ini apa nih datang ini kan? Diberikan kabar gembira, bukan. Ini sama seperti datang kepada Nabi Musa, dan kalau aku masih hidup maka aku akan membelanya karena dia akan disakiti, diusir dan diuji oleh kaumnya sendiri, diberikan musibah oleh kaumnya sendiri. Kalau aku masih hidup sampai saat itu aku akan membela dia. Kata Waraqah bin Naufal tahu Nabi itu akan dapat ujian dari kaumnya. Selalu begitu ya Ustaz ya. Udah tabiatnya para nabi dan rasul. Apalagi Nabi Ulul Azmi. Jadi kalau kita merasa, aduh hidup saya berat, maunya masuk surga, diuji nggak mau, Masya Allah. Pengennya tempat yang tinggi di surga, diuji kok nggak mau. Masya Allah. Naam. Ada masa putus wahyu, Ferry. Setelah menerima wahyu yang pertama, ada masa putus wahyu. Dikatakan di sini masa fatratul wahyu
yakni yang paling rajihnya pendapat dari para ulama arba'una yauman, 40 hari untuk menimbulkan rasa rindu pada diri Nabi akan datangnya wahyu. Masya Allah. Nabi aja sallallahu alaihi wasallam 40 hari putus wahyu, beliau ada rasa rindu kuat untuk kembali mendengarkan firman Allah. Maka seyogianya kita sehari aja nggak baca Quran, itu harus merasa merasa ada yang kurang dalam diri kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya Allah, belum pernah pegang Quran sedikit pun dalam sehari. Hendaknya kita merasa kurang. Ada yang apa ya, dan kayak nggak enak aja gitu. Kalau kita bisa merasa tidak nyaman kalau nggak makan sehari sekali, hendaknya kalau dalam sehari sekali nggak baca Quran, itu merasa kayak ada yang nggak nyaman gitu dalam kehidupan kita. Kalau kita sekarang nggak dibales sama gebetan selama 1 hari, mikirnya udah kemana-mana Ustaz. Iya, yang apalagi 40 hari. Dan apalagi pesannya itu langsung dari Allah Subhanahu langsung dari Allah ya. Masya Allah, sehari jangan dibalas gebetannya langsung stres sana sini, kamu ngambek ya. Masya Allah. Baik. Di sini Nabi merasa syauq, kerinduan yang sangat kuat, sehingga malaikat Jibril pun mengatakan, anta Rasulullah haqqan. Engkau adalah Rasulullah haq. Sebenarnya engkau adalah benar bahwa engkau adalah Rasulullah secara hak. Enggak usah khawatir, enggak usah sedih. Kemudian Nabi pun merasa bahagia lagi ketika mendapat kabar gembira dari malaikat Jibril tadi. Cuma kabar gembira, bukan firman. Itu kan cuma omongan dari perkataan dari malaikat Jibril, ya Muhammad, engkau adalah Rasulullah haqqan, engkau benar-benar utusannya Allah. Tapi yang Nabi kangen ini bukan cuma suara Jibril, tapi Nabi kangen firman Allah. Kemudian turunlah surat Al-Mudaththir. Ya, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Turunlah ayat, Masya Allah. Di sini malaikat Jibril jelaskan jalisun baina sama'i wal ard. Malaikat Jibril lagi-lagi duduk dia di langit itu kayak duduk di atas singgasana gitu. Yang gemetaran Rasulullah, gemetar lagi Rasulullah, keluar lagi beliau gitu melihat malaikat Jibril saking besar itu. Insyaallah. Naam, turun surat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Qum fa'anzir, berdirilah kamu, berikanlah peringatan kepada kaummu. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu, ila akhir ayat. Naam. Wa ba'da zalika, ini ayat menjelaskan perintah dakwah siriyah dakwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan Ferry, kita akan bahas apa itu dakwah siriyah. Setelah turun tadi Al-Mudaththir 7 ayat ya Ustaz ya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keluarga di rumah, kemudian tetangga dan sahabat-sahabat yang beliau percayai, dan mereka juga percaya kepada kebenaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, teman-teman sekalian, para pecinta sinyal Islam Indonesia, ada beberapa hikmah kenapa dakwah saat itu secara rahasia terlebih dahulu. Ferry, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Asyahid fil Mimbar dalam fikih sirah beliau menjelaskan, hendaknya seorang da'i ketika berdakwah dia siapkan matang-matang dulu. Jangan langsung buka ini, buka itu segala macam. Nanti capek sendiri ujung-ujungnya. Tapi matangkan dulu perencanaannya, matangkan dulu timnya. Udah mantap, oke, baru kemudian dakwah secara terang-terangan. Baru kemudian dia galakkan dakwahnya secara umum tentunya. Hendaknya yang pertama dakwah kita matangkan dulu konsep kita, matangkan dulu materi kita, matangkan dulu sistematikanya, fahami medan dakwah ini bagaimana. Baru kemudian kita terjun, jangan langsung gitu. Yang kita dakwahi yakni tim kita dulu, internal dulu tentunya. Sehingga ya saya juga ajak Ferry karena udah lama juga kita bareng kan, jadi udah tahu segala macam. Naam, dan tahu juga dia belum nikah. Mudah-mudahan dapat segera nih. Amin. Khairan. Jadi Ferry, dakwah secara rahasia itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Lama loh. 3 tahun itu kan, Masya Allah, orang pengen berdakwah langsung blok segala macam. 3 tahun Nabi berdakwah secara secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Naam. Yang masuk Islam juga nggak terlalu banyak. Hanya puluhan orang puluhan orang saja. Dan dakwah Nabi secara rahasia beliau berdakwah kepada istri beliau, yakni Khadijah binti Khuwailid Ummuna. Kemudian kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian kepada Zaid bin Harith, pada budak beliau yang diberikan oleh Khadijah, ya Zaid bin Harisah, kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Abu Thalib juga pernah ketemu dengan Nabi ketika keduanya sedang salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ali sedang salat. Datang Abu Thalib.
Kemudian Nabi pun menjelaskan dengan lugas. Nah, Abu Talib bisa menerimanya, tapi Abu Talib tidak bisa meninggalkan agama bapak, nenek moyang beliau. Namun penjelasan Nabi sangat-sangat jelas saat itu. Sudah ada perintah salat, sudah ada dijelaskan dalam sejarah. Salatnya menurut sebagian ulama, salatnya hanya 2 waktu, bil asyi wal ibkar. Ini salatnya itu sebelum terbit matahari dan juga ketika terbenam matahari. Sebelum terbit matahari dan ketika terbenam matahari. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Sebelum terbit matahari dan setelah terbit matahari. Hanya dua kali saja dalam sehari semalam. Maka ketika Abu Talib datang dan Nabi sedang salat saat itu bersama Ali bin Abi Thalib, ngapain kalian? Rukuk sama siapa? Sujud sama siapa? Dijelaskan dengan lugas. Abu Talib kemudian bisa menerimanya penjelasan Nabi, tapi tidak bisa masuk Islam. Kemudian juga beliau berdakwah secara rahasia kepada teman dekat beliau sendiri. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar As-Siddiq ini, kemudian Abu Bakar berdakwah juga kepada beberapa temannya, karena Abu Bakar ini adalah pribadi yang lembut, amanah, jujur, pedagang dia. Apa rahasia berhasilnya usaha Abu Bakar tadi? Karakternya. Abu Bakar ini terkenal dengan sifatnya apa? Sayyidina Abu Bakar dengan sifat jujurnya, lemah lembutnya. Di tengah kaum yang suka perdebatan tadi kita jelaskan mengenai kaum jahiliyah itu suka debat sana debat sini, Abu Bakar nggak suka konflik sana konflik sini, perebutan kekuasaan ini itu segala macam. Kalau udah masalah jabatan tuh mereka siap perang. Masya Allah. Abu Bakar bukan karakter yang demikian. Dia lembut, dia orang yang tidak suka perdebatan, dia orang yang jujur, orang yang amanah. Maka banyak yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq pada masa dakwah rahasia, dan ini meninggikan derajat Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Kita lihat di sini wada'a Abu Bakar ila Islam. Di sini Abu Bakar mendakwahkan kepada Islam pada siapa saja, yakni di antaranya Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada lagi Abdurrahman bin Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu nama-nama sahabat yang di antara 10 yang dijamin masuk surga semua, Ustaz ya. Masya Allah. Naam. Ayatnya as-sabiqul awwalun. Masya Allah. Lanjutkan Ferry. Juga dijelaskan di sini ada Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud, karena ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar sedang berjalan di satu satu peternakan kambing. Mereka bertemu dengan Ibnu Mas'ud, dan Masya Allah Ibnu Mas'ud menjelaskan bagaimana peristiwa awal bertemunya dengan Rasulullah. Ini merupakan kisah yang panjang. Tapi ketika bertemu itu, dakwah Nabi sangat menyentuh hati Ibnu Mas'ud dan dia pun masuk Islam. Juga kita lihat di sini sebagian dari orang-orang yang awal masuk Islam, di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia dari orang Arab kampung yang fasih sekali orang yang pembicaraannya itu fasih sekali, logat kalamnya itu enak didengar. Namanya orang kampung kan pembicaraannya nggak terlalu banyak terjadi percampuran bahasa. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang fasih, Masya Allah. Naam. Waba'adu Ferry, silahkan lanjut. Ini berarti kita di bab tadi ya, di dakwah siriyah atau ajakan secara sembunyi-sembunyi, kemudian telah masuk juga tadi bahasan golongan yang mula-mula beriman atau sabiqun al-awwalun. Selanjutnya di sini masuk ke bab dakwah terang-terangan. Iya, jadi sahabat kami sekalian, para pecinta sinyal Islam Indonesia, setelah Nabi berdakwah kurang lebih 3 tahun, Fer. 3 tahun itu yang dapat cuma puluhan orang, dijelaskan 40-an orang. Yani keluarga beliau sendiri, istri beliau, anak-anak beliau semua menyambut. Ini menunjukkan bagaimana beliau sangat disegani, sangat dipercaya, sangat dihormati di keluarga beliau sendiri. Apa yang beliau sampaikan, anak-anak beliau semuanya menerima. Termasuk anak angkat beliau juga ya? Ya, termasuk anak angkat beliau. Termasuk anak yang beliau asuh, Ali bin Abi Thalib. Karena saat itu Ali bin Abi Thalib kondisi keekonominya sedang tidak bagus. Akhirnya satu orang anaknya diambil oleh Rasulullah untuk diasuh. Ali bin Abi Thalib satu kesempatan masuk menemui Rasulullah dan Khadijah ternyata sedang rukuk dan sujud. Ali tanya, kepada siapa kalian rukuk dan sujud? Oh, ini kepada Allah gini-gini. Akhirnya masuk Islam juga. Kemudian kepada sahabat dekat beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq, dan dari Abu Bakar As-Siddiq kemudian berdakwah kepada beberapa laki-laki di kalangan kaum Quraisy Mekah. Dari golongan terpandang ya ini Ustaz ya.
sahabat-sahabat ini. Beberapa kan. Seperti Utsman bin Affan itu merupakan golongan terpandang pedagang. Tapi mayoritas dari orang-orang yang masuk Islam, sahabat kami sekalian, para pecinta sejarah Islam di Indonesia, mayoritas dari yang masuk Islam di awal-awal itu, yakni dari orang-orang fakir. Dari orang-orang yang tidak memiliki derajat tinggi di kalangan kaum kafir Quraisy secara strata sosialnya, dan sebagian dari budak Ammar bin Yasir. Juga ibunda Ammar bin Yasir, Sumayyah, juga Bilal bin Rabah. Mayoritasnya dari kalangan orang-orang yang bukan terpandang di kaum Quraisy, dan juga orang-orang yang bukan orang yang memiliki banyak uang. Beberapa seperti Utsman bin Affan. Masya Allah. Bagaimana kita lihat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq tadi. Beliau orang yang amanah, beliau orang yang dipercaya. Masya Allah. Naam. Sebenarnya orang Quraisy awalnya orang Quraisy udah mulai mendengar, akhi. Ini ada pembicaraan ini yang disampaikan oleh Muhammad. Apa nih dia bahas? Cuma ada desas-desusnya. Iya, udah ada desas-desusnya. Udah mulai terjadi gosip sana, gosip sini kan. Tapi mereka masih beranggapan, biarin aja lah, Muhammad itu kan cuma sebagian dari kalangan kita, dari kaum kita yang suka membicarakan masalah ketuhanan. Karena mereka juga beranggapan orang-orang ahli kitab sering bicara kayak gini. Udah biarin aja, ntar juga hidup dia sendiri gitu-gitu doang. Jadi mereka di satu sisi mereka menganggap biasa, di sisi lain mereka mulai merasa khawatir. Ini apa nih dibangun sama Muhammad? Ini apa nih dibangun nih? Kenapa mereka merasa tidak terlalu khawatir di awalnya? Karena mereka melihat, toh apa yang disampaikan oleh orang-orang ahli kitab yang hidup di pinggiran kota Mekah, itu juga bakal ditiup oleh angin padang pasir, hilang lagi nanti kan. Maka mereka pun tidak terlalu menaruh perhatian besar, walaupun dalam hati mereka agak deg-degan. Ini apa nih dibuat sama Muhammad? Ini apa nih? Namun Nabi belum berdakwah secara jahar saat itu. Nah, sekarang kita masuk ke dakwah Nabi secara jahriyah atau terang-terangan. Ajakan secara terang-terangan ini berlangsung selama 3 tahun, dan pada masa itu banyak pembesar dan juga bangsawan yang masuk Islam. Jadi sahabat kami sekalian, dijelaskan bahwasanya dakwah ini ajakan secara siriyah, 3 tahun. Dakwah Nabi kurang lebih 10 tahun. 10 tahun kurang dakwah di Mekah, 10 tahun kurang. 3 tahun awal Nabi dakwah secara siriyah itu dakwah. Kemudian tahun keempat hingga beliau hijrah, kurang lebih 6 tahun, beliau berdakwah secara terang-terangan, al-jahru bit-tabligh, yakni berdakwah secara terang-terangan. Setelah mantap dakwah, setelah kokoh dakwah, dan Masya Allah, Allah juga memberikan keteguhan kepada Rasulullah, barulah kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, lanjutkan Fahri. Dengan turunnya firman Allah yang mungkin bisa wa anzir ashirataka al-aqrabin. Naam. Kemudian dari situ Nabi SAW kemudian naik ke Bukit Safa dan menyerukan kepada kaumnya. Ketika mereka berkumpul, Nabi SAW bertanya kepada mereka, apakah engkau membenarkan aku tentang apa yang aku kabarkan kepadamu? Kemudian mereka menjawab, ya, tidak pernah kami dapati engkau berdusta. Dari kecil hingga sekarang. Kemudian Rasulullah bersabda, lepaskanlah diri kalian dari siksa api neraka. Sesungguhnya aku adalah pembawa peringatan yang pedih kepadamu. Masya Allah. Kemudian Nabi mengumpulkan semua kaumnya. Di Bukit Safa. Sini dijelaskan ada Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Naufal, Banu Absyam. Naam. Beliau ajak semuanya untuk kumpul. Awalnya Banu Hashim dulu. Golongan beliau sendiri ya. Ketika dikumpulkan Bani Hashim, yang paling cerewet siapa? Abu Lahab. Maka setelah beliau kumpulkan Bani Hashim yang memang memiliki derajat tinggi sekali, Abu Lahab udah protes duluan tuh. Ini untuk perkara apa nih kami dikumpulkan nih? Jangan bikin malu nih Muhammad, kira-kira demikian. Maka saat pertemuan pertama Nabi diem aja. Nggak banyak ngomong lagi. Pertemuan pertama Nabi diem aja. Pertemuan kedua dikumpulkan lagi oleh Rasulullah SAW. Di situ banyak yang kumpul, keluarga-keluarga dekat beliau, semuanya beliau panggil. Maka beliau pun mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan mereka dan hanya menyembah Allah sahaja. Maka sebelumnya Nabi mengatakan, apa kalian percaya enggak kalau misalnya saya mengatakan di balik bukit ini ada pasukan berkuda ingin mengepung kita? Kaumnya menjawab, sungguh kami belum pernah menemukan engkau berdusta. Ini menunjukkan kalau ingin dicari celah Nabi itu enggak ada celahnya.
Dari kecil, dari lahir beliau sampai umur 40 tahun, sampai beliau meninggal juga tidak ada kesalahan, tidak ada kelalaian, tidak ada kekhilafan yang beliau lakukan. Bahkan para penentang dakwah beliau juga mengakui kejujuran beliau. Iya, ketika Nabi hijrah, beberapa barang titipan tuh masih ada sama Nabi. Maka Ali nggak hijrah dulu, Ali nggak hijrah dulu, karena itu masih ada tugas kan. Masya Allah, kamu yang menjawab, ya kami belum pernah kami temukan kamu berbohong. Jadi akan lucu, akhi, kalau misalnya ada orang yang berdakwah kemudian banyak aibnya. Alah, ini kan dulu suka di sono, mojok di sana 3 botol habis. Nah, itu bilang kan kalau misalnya ada orang yang berdakwah dibongkar, personalnya dulu dibongkar, bukan apa yang disampaikan, tapi apa personalnya. Dan Allah pelihara Rasulullah tidak pernah melakukan kesalahan, kelalaian dari kecil. Maka kamu mengatakan belum pernah kami temukan kau berbohong. Lalu Nabi mengajak umatnya untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah semata. Abu Lahab tiba-tiba ke depan ngomong dan langsung memotong perkataan Nabi, celaka kamu Muhammad. Kata celaka. Kata siapa tadi? Kata Abu Lahab. Kata Abu Lahab. Karena pamannya sendiri. Nah, dan tetangganya Nabi itu. Abu Lahab itu dah paman Nabi, tetangga Nabi, kemudian besanannya Nabi juga, Masya Allah. Dua anaknya. Dua anak Abu Lahab merupakan menantu dari menantu dari Abu Lahab, anak Nabi perempuan Ummu Kulthum. Naam, anak Abu Lahab adalah laki-laki. Maka Abu Lahab mengatakan, celaka kamu Muhammad. Turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini kan ada keterangan juga wa mar'atuhu hammalatal hatab, karena istrinya ini begitu tahu Nabi berdakwah secara terang-terangan paling benci. Istrinya paling benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah taruh duri di jalan yang akan dilalui Nabi, karena rumah mereka dekat-dekatan, akhi. Rumah mereka dekatan, jadi dia tahu ini Muhammad sering pulang lewat sini, dikasih duri segala macam. Hingga suatu kesempatan Nabi sedang duduk dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq berdua. Duduk, Insya Allah Abu Bakar bisa menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduklah Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang, siapa yang datang? Istrinya Abu Lahab tadi kan. Dia ke mana-mana tuh bawa gosip, ingin menjelek-jelekkan Nabi. Jangan didengerin, Muhammad tuh gini. Dia bawa gosip segala macam. Maka dia bawa gosip, keburukan ke sana kemari. Dijelaskanlah bahwa dia itu seperti membawa kayu bakar. Kayu bakar itu untuk membakar dirinya sendiri. Jadi yang bergosip suka sana suka sini segala macam itu, kalau perempuan udah bergosip, wah Masya Allah. Nggak nutup kemungkinan juga laki-laki juga suka bergosip. Tapi kalau perempuan bergosip itu udah fitrahnya. Tidak kita benarkan. Kalau digosipkan hal-hal yang salah. Tapi kalau ada laki-laki bergosip, Masya Allah, ini berarti kan luar biasa ada kelalaiannya ini. Nah, memang masalah kalau ada perempuan bergosip itu dari zaman dulu. Istrinya Abu Lahab itu sudah dijelaskan, dia suka bawa api sana, api keributan sana sini. Datang dia ingin mencelakai Rasulullah dengan batu. Turun ayat tadi kan, wa mar'atu hammalatal hatab. Datang ke Ka'bah, Rasulullah sedang duduk berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanya ke Abu Bakar, Abu Bakar, mana teman ente itu, si Muhammad itu? Ada apa? Ente nggak tahu dia membacakan hal-hal buruk mengenai saya. Dia nggak tahu bahwa saya juga bisa bersyair. Bersairlah dia. Bersair bahwa dia menjelaskan bahwa dia menolak ajakannya Rasulullah. Padahal Rasulullah di samping Abu Bakar. Malah ditanya, mana Muhammad itu? Saya ingin hancurkan mulutnya dengan batu ini. Tak apa dibilang untuk saya. Kamu tahu nggak? Dia ngomong apa ke saya gini. Apa jawaban Abu Bakar? Yang pertama Abu Bakar menjawab, sungguh saya membenarkan omongannya. Kamu ini apa aja teman kamu ngomong kamu benarkan. Masya Allah. Sungguh saya percaya akan omongan. Itu Abu Bakar radhiyallahu jawab demikian dalam keadaan perempuan di depan dia sedang marah, sedang cerewet. Tapi nggak mikirin ini kalau ngomong begini bakal lama lagi nih volume cerewetnya ini kan. Sungguh saya benarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi. Maka cerewet pun, kamu ini apa yang dibilang oleh sahabatmu, kamu benarkan saja. Mana Muhammad? Pengen saya hancurkan mulutnya dengan batu ini. Setelah dia cerewet sana sini, dia marah-marah, akhirnya pulang. Abu Bakar nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah kau kan di sini, kok istrinya Abu Lahab nggak lihat? Allah telah menutup diriku dari pandangan istrinya Abu Lahab. Masya Allah. Jadi bagaimana kita perhatikan Nabi mengumpulkan keluarganya terlebih dahulu. Dari sini kita perhatikan juga, Fieri, ketika kita berdakwah, jangan sampai kita terjebak, kita sibuk berdakwah ke masyarakat, tapi lupa keluarga sendiri, lupa istri, lupa anak, lupa adik, lupa keluarga besar kita. Hendaknya kita utamakan keluarga besar kita sendiri, keluarga besar sendiri. Naam.
Apa jawaban dari kaumnya? Mereka banyak menolak ajakan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah itu nanti akan kita bahas lebih banyak di pertemuan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Abu Talib, paman beliau? Sekarang kita sudah masuk di dakwah terang-terangan, sudah mulai ada resistensi, ada friksi, ada gesekan di golongan Quraisy. Bani Quraisy sendiri, insya Allah akan kita teruskan pada bahasan selanjutnya nanti. Bagaimana Nabi mengumpulkan keluarga dan bagaimana marahnya kaum Quraisy pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.